tanda ketidakberuntungan yang sangat umum dijumpai pada garis tangan. Bisa kesulitan finansial, sakit, atau kesulitan lainnya. Garis seperti ini dampaknya lebih buruk karena bisa mengakibatkan trauma atau derita berkepanjangan, apalagi tanda ini ada di tangan kanan dan tangan kiri. Ini adalah pertanda yang cukup baik, di mana orang yang memiliki garis tangan seperti ini akan mengalami tahun menyenangkan pada titik usia di mana tanda garpu ini muncul di garis nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pastinya memiliki perjalanan dan kisah hidup yang berbeda-beda satu sama lainnya, termasuk dua hal yang selalu beriringan, yaitu keberhasilan dan kegagalan. Begitu juga antara keberuntungan dan ketidakberuntungan atau nasib buruk. Kegagalan dan nasib buruk yang terus menimpa pada diri seseorang memang bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi, apalagi sudah bermacam usaha yang dirintis namun selalu berakhir dengan kegagalan. Kali ini saya akan membahasnya dengan topik tanda garis buruk dan tanda keberuntungan di garis tangan nasib. Dua tanda garis tangan yang bertolak belakang ini seringkali diidentikan dengan orang yang sudah bisa meraih kesuksesan dan orang yang belum bisa meraih kesuksesan. Mari kita simak bersama dan ikuti video ini sampai selesai agar teman-teman bisa mengetahuinya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan ikuti penjelasan kami secara lengkap. Informasi lebih lanjut ada di deskripsi. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Dari penjelasan surat di atas bahwa kita harus bertakwa dan selalu bertawakal kepada Allah agar dimudahkan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi dan diberikan rezeki dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Berikut ini adalah tanda garis buruk dan tanda keberuntungan di garis tangan nasib. Untuk yang pertama, saya akan memberikan penjelasan tentang tanda garis buruk atau tanda ketidakberuntungan yang ada di garis tangan nasib. Tidak jauh berbeda dengan tanda buruk yang ada di garis kehidupan. Secara umum ada 3 bentuk garis tanda buruk di garis nasib. Teman-teman bisa perhatikan pada tampilan gambar ini. Untuk yang pertama adalah adanya bentuk pulau di garis nasib. Bentuk pulau ini adalah tanda ketidakberuntungan yang sangat umum dijumpai pada garis tangan. Bisa kesulitan finansial, sakit, atau kesulitan lainnya. Dalam bisnis bisa berarti usaha yang dilakukan mendapatkan hasil yang kurang baik. Kemudian yang kedua adalah adanya garis pendek memotong di garis nasib. Ini adalah pertanda buruk berupa sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi. Jika tanda ini adanya di tangan kiri, itu berarti sesuatu yang berhubungan dengan emosi atau pikiran. Jika adanya di tangan kanan, berarti sesuatu yang berhubungan dengan fisik, misalnya kesehatannya sering terganggu. Kemudian yang ketiga adalah adanya garis panjang yang memotong di garis nasib. Garis seperti ini dampaknya lebih buruk karena bisa mengakibatkan trauma atau derita berkepanjangan, apalagi tanda ini ada di tangan kanan dan tangan kiri. Contohnya dengan kesehatannya yang sering sakit-sakitan sehingga dapat mengurangi semangat hidupnya. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang tanda keberuntungan yang ada di garis nasib. Untuk yang pertama, adanya garis cabang menuju jari kelingking. Ini adalah pertanda baik. Sama artinya dengan garis matahari atau garis Apollo. Jika tanda ini panjang dan jelas, maka memiliki arti kelancaran dalam usahanya. Kemudian yang kedua, garis cabang menuju ibu jari atau jempol. Tanda ini diidentikan sebagai tanda bisa menikmati kebahagiaan. Biasanya garis ini muncul saat seseorang berusia masih muda atau masih remaja. Garis ini juga memiliki arti karir yang baik. Kemudian untuk yang ketiga adalah adanya bentuk garpu di garis nasib.
Ada kalanya tanda garpu menandakan nasib buruk jika letaknya di garis pernikahan. Namun jika letaknya di garis nasib dan garis matahari, maka ini adalah pertanda yang cukup baik, di mana orang yang memiliki garis tangan seperti ini akan mengalami tahun menyenangkan pada titik usia di mana tanda garpu ini muncul di garis nasib. Berikutnya yang keempat adalah garis kehidupan dan garis nasib dihubungkan oleh sebuah garis cabang. Jika garis kehidupan dan garis nasib dihubungkan dengan garis cabang, maka berarti keluarga berperan penting dalam membantu kebahagiaannya. Pada umumnya garis ini berhubungan dengan keuangan dan kemajuan usahanya atau bisnisnya. Inilah sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada hal yang positif, ambil hikmahnya, tetapi jika justru menjadikan hal yang tidak baik dan negatif, maka diabaikan. Manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dan pertolongannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.